Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari Jumat yang penuh rahmat, nikmat dan berkat ini, kita tak lupa senantiasa mengucapkan tahmid, alhamdulillah, tasbih, subhanallah, dan takbir, Allahu Akbar. Kenapa? Karena tanpa ada nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya pada hari ini kita semua di sini mungkin sedang dalam sebuah ujian penyakit atau diberikan rasa sakit. Ya termasuk Ustadz Jati ini ya. Ini sudah ada 1 mingguan ini agak kurang fit 100%. Jadi kadang batuk ya jamaah sekalian ya. Kalau nggak batuk itu biasanya mual. Ya, kalau enggak biasanya mual. Untuk itu jemaah sekalian, yuk mari kita jaga kesehatan ya. Yuk kita menjaga hifdzun nafs. Mari kita menjaga jiwa kita. Kemudian wahibdul jism. Dan mari kita juga menjaga jasmani dan rohani kita ya. Khususnya jasmani kita ya. Jangan sampai kita tidak mau menjaga sehat ya, kesehatan hingga sampai datangnya waktu sakit. Untuk itu alhamdulillah Ustadz juga senantiasa menjaga kesehatan. Walaupun sekarang kondisinya terkadang ada hujan, terkadang enggak, terkadang lama enggak ada hujan, terus nanti tiba-tiba hujan. Jadi musim yang tak menentu, ya, musim yang sulit diprediksi oleh Badan Meteorologi atau BMKG ya, Badan Meteorologi yang memang khusus menangani, yang memang khusus membahas mengenai kajian musim, ya, kajian musim, baik musim hujan, musim kemarau, musim gugur, maupun musim semi dan sebagainya. Jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, mohon maaf kalau nanti Ustadz terkadang batuk-batuk ya, karena ini lagi musimnya jamaah sekalian ya. Pada part ke-4 yang lalu Ustadz telah menyampaikan surga Darussalam dan surga An-Naim ya. Surga Darussalam sama surga An-Naim. Part ke-5 Ustadz ingin menyampaikan surga Aden, surga Al-Khuld, dan jika masih ada waktu dilanjutkan surga Darul Muqamah, Al-Ma'wa, dan surga Darul Hayawan. Jadi ternyata masih banyak surga-surga yang belum Ustadz sampaikan. Surga Aden atau Jannatu Aden.
Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adn. Quran surat Al-Bayyinah ayat 8. Qala Syekh Ibnu Utsaimin, ulama pakar tafsir dari negara Arab Saudi, beliau berkata, al-adnu bimakna al-iqamah fil makani wa adamin nuzuhi anhu. Aden itu maknanya adalah tegak lurus pada tempatnya dan tidak boleh condong kepada selainnya. Itu namanya aden. Jadi aden itu kata Syekh Shalih bin Utsaimin bahwasanya al-iqamah fil makan wa adamin nuzuhi anhu, tegak lurus di tempatnya, tidak terombang-ambing, tidak menoleh-noleh, tidak geser-geser. Nah, itu ya. Itu makna kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Wa min tamami na'imi ahlil jannati anna kulla wahidin minhum la yatlubu tahawulan amma huwa alaihi minan na'imi. Nah, itu. Dan dari kenikmatan-kenikmatan yang sempurna untuk para ahli surga, maka setiap di antara mereka la yatlubu tahawulan amma huwa alaihi minan na'im. Maka dia maka mereka tidak akan ya, ini maksudnya ini harus dimaknai dengan secara menyeluruh. Bahwasanya mereka itu seakan-akan tidak menginginkan, namun ketika mereka ingin, maka saat itu juga langsung terwujud. Nah, itu kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Jadi di dalam surga, di dalam semua surga-surganya Allah itu bukan terdiri dari keinginan-keinginan, bukan. Tapi setiap penduduk ahli surga menginginkan sesuatu, langsung otomatis diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misalnya Ustadz pengen, ya Allah, saya pengen makan, saya lapar. Seketika itu juga Allah langsung menyediakan hidangan di depan mata kita. Sudah lengkap. Mungkin ya di situ udah ada lele, sudah ada ikan mujair, sudah ada ikan gurame, sudah ada sate, sudah ada pepes, sudah ada ayam, ya, Masya Allah, pokoknya jamaah sekalian ya. Kita pengen apa, sukanya apa, Allah sediakan lengkap dan enak dan nikmat pokoknya. Jadi itu. Jadi surga itu isinya bukan keinginan-keinginan, tapi setiap orang yang menginginkan langsung seketika itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, sebelum kita melanjutkan, mari kita simak tayangan berikut.
Pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kila, dikatakan pula, kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, hadzal ismu khasun bi jannatin minal jannati. Ya. Jadi kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Qayyim, nama ini secara khusus merupakan nama surga dari beberapa surga-surganya Allah. Jadi maksudnya nama surga Aden ini diambil atau dikutip dari nama surga-surga yang lain. Misalnya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu memberi nama-nama surganya Allah itu ada 12. Di antaranya ada namanya Al-Jannah. Jadi namanya surga Al-Jannah. Seperti itu. Nah, barangkali surga Aden ini diambil namanya dari nama surga Al-Jannah. Seperti itu. Wakila, kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wa ismun amun wa syamilun lijumlatil jannat. Jadi kata Syekh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya isim atau nama surga Aden ini merupakan nama umum yang komprehensif yang menggambarkan surga-surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu qala Ibnu Al-Qayyim, as-sahihu annahu ismun li jumlatil jinani wa kulluha jannatu Aden. Nah, itu. Jadi sehingga pendapat yang terkuat, pendapat yang sahih bahwasannya surga Aden ini merupakan sebuah nama umum yang sifatnya lengkap, ya, yang sifatnya lengkap atau komprehensif, yang mana dia merupakan bagian dari surga-surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Jadi yang mengambil ayat ini adalah Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Qayyim. Jannati adninil lati wa'adar rahmanu ibadahu bil ghaib. Yang artinya surga Aden merupakan surga yang telah Allah siapkan kepada para hamba-hambanya. Yang mana surga itu adalah gaib. Nah itu ya jamaah sekalian. Jadi Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyandarkan pendapatnya kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, jannati adninil lati wa'adar rahmanu ibadahu bil ghaibi. Nah, seperti itu. Pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu lanjut. Ya, tentunya ya jemaah sekalian, surga Aden juga sama seperti surga-surga yang lain. Di dalamnya banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang ada. Makanya tadi surga Aden itu dikatakan surga yang bukan berisi keinginan-keinginan, bukan. Tapi setiap keinginan-keinginan penduduk ahli surga Aden, maka setiap keinginannya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menginginkan bidadari,
maka Allah memberikan mereka bidadari. Mereka menginginkan bidadara, Allah berikan pula bidadara. Mereka menginginkan hidup di taman surganya Allah, maka Allah pun akan membuatkan mereka rumah yang sangat indah, yang terbuat dari emas, yang terbuat dari permata, yang terbuat dari permadani dan sebagainya. Yang mana itu semua adalah kenikmatan yang kita bisa terima dan semuanya itu abadi, kekal. Jadi ketika kita sudah memasuki surganya Allah, kita kekal di situ. Kita tidak akan keluar lagi. Kita nggak akan diusir lagi dari surga. Ya, tidak ada lagi kisah Nabi Adam dan istrinya Hawa yang diusir dari surga. Sudah tidak ada lagi. Karena ketika Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa diusir, itu merupakan ujian bagi mereka agar mereka mau turun ke muka bumi dan agar mereka bisa memiliki keturunan yang hidup di muka bumi. Apa jadinya jamaah sekalian kalau Nabi Adam dan Nabi Hawa nggak diusir dari surganya Allah? Ya mungkin kita nggak akan pernah ada di muka bumi ini. Kita mungkin akan selamanya menjadi penghuni surganya Allah. Kita nggak akan pernah merasakan keindahan hidup di dunianya Allah. Kita tidak akan pernah mengetahui rekayasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak akan pernah merasakan lika-liku hidup di dunia, yakni di dunianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Adapun surga selanjutnya, yakni surga al-khuld. Ya, surga al-khuld. Kalau tadi surga Aden itu artinya kalau dilihat secara bahasa, surga yang tidak akan pernah berpindah-pindah. Surga yang tetap pada tempatnya, yang tidak berpindah-pindah, yang tidak bergeser-geser, yang tidak berubah-ubah. Itu namanya surga Aden. Sekarang kita masuk ke surga al-khuld. Surga al-khuld. Ya, mohon ditunggu jamaah sekalian ya, karena ini tulisannya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Qayyim ini panjang sekali. Jadi Ustadz harus mencari sampai ketemu ya, seperti itu. Ini saja sebenarnya jamaah sekalian ya, kalau nggak Ustadz ringkas ini bisa belasan sampai puluhan halaman sebenarnya. Namun setelah Ustadz ringkas lagi, hanya cukup ya, hanya cukup belasan halaman saja. Pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, yakni surga al-khuld ya, surga al-khuld. Namun sebelum kita melanjutkan, mari kita simak tayangan berikut. Pemirsa Telkomsel yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga al-khuld. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul adzalika khairun am jannatul khuld am jannatul khuldil lati wu'idal muttaquna kanat lahum jazaa'an wa masira. Lahum fiha ma yasha'una khalidina kana ala rabbika wa'dam mas'ula. Quran surat Al-Furqan ayat 15 sampai 16. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, apakah itu kebaikan ataukah surga yang kekal yang telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, yang mana mereka akan mendapatkan balasan ya dan ganjaran. Mereka di dalamnya akan dipenuhi segala keinginannya. Mereka kekal di dalamnya. Dan sesungguhnya Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala, janjinya pasti terjadi. Al-ayat. Jemaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Jadi surga Al-Khuld ini terdapat di dalam surat Al-Furqan ayat 15 sampai 16. Jadi yang memberi nama Jannatul Khuldi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah Ustadz, kenapa ada namanya surga khuldi? Ada namanya pohon khuldi. Apa bedanya? Kalau surga khuldi itu surganya Allah, salah satu surganya Allah yang kekal kalau kita tinggal di dalamnya, ya. Kalau kita tinggal di dalamnya, kita akan hidup kekal selamanya di dalam surga al-khuldi. Tapi kalau pohon khuldi, kalau kita memakannya, ya, maka sebagaimana kisah Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa yang kemudian diusir dari surganya Allah, lalu diturunkannya lah ke muka bumi. Jadi itu jemaah sekalian bedanya ya. Kalau surga al-khuldi itu adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang kekal, yang abadi. Sedangkan pohon khuldi kalau kita memakannya sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa, maka ketika kita memakannya, maka kita akan diusir dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu surga khuldi ini disiapkan bagi siapa? Tentunya wa'ida al-muttaqun, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa tentunya jamaah sekalian adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang bertakwa. Atau mungkin mudahnya, orang yang bertakwa itu orang yang senantiasa merasa dirinya itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau dia mau melakukan maksiat, dia ingat
saya diawasi Allah ini. Nah, itu. Sehingga kalau dia mau berbuat kejahatan, maka dia langsung ingat, oh Allah mengawasiku, sehingga dia tidak jadi melakukannya. Itulah orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang takut akan siksa-siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Qala Ibnu Jarir, yaqulu ta'ala dzikruhu qul ya Muhammad lihaula'il mukadzibina bis-sa'ah. Kata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Jarir, seorang penafsir Al-Quran yang terkemuka, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan firman-Nya, Qul ya Muhammad lihaula'il mukadzibina bis-sa'ah. Ya, bahwasanya Allah itu berkata atau berwasiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Lalu, ahadhihin narul lati wasofalakum rabbukum sifataha wa sifata ahliha khair. Lalu mereka di samping mendustakan akan terjadinya hari kiamat, mereka juga mendustakan sifat-sifat kebaikan di dalam surga-surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambustan, ya, ataukah taman-tamannya Allah yang Ustadz kemarin udah Ustadz sampaikan, taman-tamannya Allah itu ada namanya taman atau kebun Al-Kausar atau tamannya Nabi. Ada taman atau kebun, ya, yang mana di situ ada aliran sungai susu. Taman atau kebun yang mana di situ ada aliran sungai Khomer. Yang mana di situ ada taman atau kebun yang mana di situ ada aliran sungai madu. Nah, itu semuanya didustakan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Orang-orang yang kafir. Mereka mengingkari semua hal itu. Mereka menganggap itu semuanya tidak ada. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Kemudian kata Al-Imam Al-Hafidz Asy-Syaukani, fi idhafatil jannati ilal khuldi isy'arun bidawami na'imiha wa adami inqita'iha. Bahwasanya kata Al-Imam Al-Hafidz Asy-Syaukani, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberi nama surga khuldi? Karena itu merupakan syiar, ya, akan nikmat-nikmat Allah yang sifatnya kekal, dan syiar yang menyatakan bahwasannya surga khuld itu tidak akan pernah terputus. Surga khuld itu pasti kekal. Itu kata Al-Imam Al-Hafidz Asy-Syaukani. Pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, mari kita istirahat sejenak setelah tayangan berikut. Pemirsa TV Muhammadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masih masuk ke surga khuldi. Untuk itu jamaah sekalian,
sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Al-Hafidz Asy-Syaukani, bahwasannya kenapa Allah memberi nama dengan surga khuldi, dikarenakan surga khuldi itu mensyiarkan, mempublikasikan, mempopulerkan akan kenikmatan-kenikmatan di dalam surga khuldi itu. Yang mana kenikmatan itu pasti terjadi dan akan kekal. Bukan sementara sifatnya istilahnya ya, tapi pasti terjadi dan kekal. Wa adami inqita'iha, dan hidup di dalam surga khuldi itu juga pasti kekal, bukan sementara. Bukan sewaktu saat nanti kita berhenti, kita pindah alam lagi misalnya. Enggak. Jadi setelah nanti hari kiamat, seluruh penghuni muka bumi ini, yakni seluruh manusia, kemudian makhluk-makhluknya yang lain, yakni makhluk gaib, jin, setan, iblis, akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Nanti di situ di padang mahsyar ada namanya yaumul mizan. Akan ditimbang mana amal kebaikannya dan mana amal keburukannya, mana yang lebih berat. Lalu ketika orang yang sedang ditimbang atau dihisap oleh Allah ini belum layak memasuki surganya Allah, maka Allah akan meletakkan mereka ke nerakanya. Dihisap dulu dosa-dosanya sampai bersih. Setelah dihisap sampai bersih, lalu dimasukkanlah ke surganya Allah. Nah, ketika sudah masuk di surganya Allah ini, disinilah kekekalan itu. Ya, kekekalan itu ada di sini. Tapi bagi yang memang dia bukan beragama Islam tentunya, ataupun dia bagian dari iblis, ataupun dari setan, maka mereka akan kekal pula di nerakanya Allah. Kita, orang yang telah disucikan dari segala dosa, akan kekal di surganya Allah. Jadi ada yang hidup kekal di neraka, seperti misalnya orang-orang non-muslim, orang-orang kafir kekal hidup di neraka selama-lamanya. Dan ada pula yang kekal hidup di surganya Allah, yakni orang-orang yang telah disucikan oleh Allah dari segala dosa-dosa. Begitu pula orang-orang yang mati syahid, ya tentunya ada di surga Firdaus. Para nabi dan rasul, orang-orang yang soleh, baik dari kalangan tabi'in, sahabat, ya sahabat tabi'in, tabi'in dan seterusnya, maupun orang-orang yang menghabiskan hidupnya untuk kebaikan, untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu jemaah sekalian ya, di surga pun kekal tadi, di neraka pun kekal. Begitu pula, apakah setelah kita tinggal di neraka maupun surganya Allah akan ada masa yang lain, akan ada kehidupan yang lain? Itu adalah rahasianya Allah. Hanya Allah lah yang tahu. Kita nggak perlu memikirkan hal itu. Kita cukup tinggal di surganya Allah yang banyak sekali kenikmatan-kenikmatannya. Ya, bagi orang-orang yang kafir cukup tinggal di nerakanya Allah dan rasakanlah balasan atas ya perilaku-perilaku kalian yang telah menyekutukan Allah. Kita menikmati saja surga, dan bagi mereka yang menikmati neraka silahkan.
Kita nggak perlu bertanya apakah nanti ada kehidupan lagi. Itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah surga Al-Khuld, maka ada surga Darul Muqamah, ya. Surga Darul Muqamah. Ini surga Darul Muqamah ini adalah surga yang ini Ustadz cari dulu ya. Ini nyarinya mohon maaf jamaah sekalian, ini agak lama. Surga Darul Muqamah. Nah, ini ketemu. Darul Muqamah. Darul Muqamah itu artinya rumah yang tegak lurus, ya. Rumah yang enggak doyong, rumah yang menjulang tinggi, ya. Darul Muqamah. Rumah yang kokoh. Nah, itu Darul Muqamah, ya, lebih tepatnya rumah yang kokoh. Kalau Jannatul Khuldi itu artinya surga yang kekal, ya. Surga yang kekal, karena Al-Khuldi itu artinya kekal, ya, kekal. Sedangkan Al-Muqamah itu artinya adalah surga yang kokoh, ya, kuat lagi kokoh. Namanya surga Darul Muqamah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazana inna rabbana laghafurun syakur. Laghafurun syakurun alladzi ahallana daral muqamata min fadlih. Quran surat Fatir surat ke ayat ke-34 sampai 35. Yang artinya, dan mereka semuanya menyeru, Alhamdulillahilladzi, maha suci engkau ya Allah, adhaba anna al-hazana, yang telah menghilangkan kesedihan dari diri kami. Inna rabbana laghafurun syakur, sesungguhnya kami ya Allah adalah hambamu yang senantiasa memohon ampunan kepadamu dan senantiasa bersyukur kepadamu. Alladzi ahallana darul muqamata min fadli, yang mana engkau telah menghalalkan kepada kami darul muqamah min fadli, dan engkau telah menjadikan darul muqamah sebagai sebuah keutamaan bagi kami, sebagai sebuah keutamaan bagi penghuni surga Darul Muqamah. Pemirsa yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah, sebagai closing statement pada pengajian Jumat kali ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyediakan surga Aden, surga Khuld, dan surga Darul Muqamah bagi orang-orang yang bertakwa. Yang mana tentunya menjadi seorang yang bertakwa, jamaah sekalian, itu sangat-sangat berat sekali. Nggak mudah jadi orang yang bertakwa. Wah,
Kalau cuma bertakwa secara lisan, orang kafir pun bisa ngaku-ngaku orang yang bertakwa. Sebuah ketakwaan tidak cukup sebatas lisan, tapi juga harus dibuktikan dengan sebuah pengamalan, dengan sebuah perwujudan amal soleh, dan juga harus dibuktikan dengan sebuah kekonsistenan. Jadi kalau kita mengaku orang yang bertakwa, kalau kita diperintahkan Allah untuk berpuasa Ramadan selama kita sehat, ya kita wajib menjalankannya. Selama kita tidak ada uzur syar'i, yang mana kita kemudian kita diperbolehkan untuk tidak berpuasa, selama tidak ada uzur syar'i itu, maka kita wajib menjalankan puasa Ramadan. Setelah kita menjalankan, jangan hanya kemudian puasa Ramadan saja, tapi tidak menjauhi larangan-larangan Allah yang lain. Tidak menjauhi berkata dusta, tidak menjauhi perilaku-perilaku yang tidak bermanfaat, tidak menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan puasa Ramadan. Ya kalau hal-hal itu tadi tidak kita jauhi, sama saja kita juga belum bertakwa secara amaliyah. Baru bertakwa secara lafdhiyah. Setelah kita bisa bertakwa secara lafdhiyah dan amaliyah, maka kita harus bertakwa secara istiqomah. Istiqomah itu jamaah ya, bukan istri 3 saomah ya. Bukan punya istri 3 satu rumah, bukan. Istiqomah itu adalah kita harus konsisten melaksanakan perintahnya Allah tadi. Misalnya tadi Ustadz gambarkan puasa Ramadan harus konsisten. Selama tidak ada uzur syar'i, kita konsisten puasa Ramadan terus-menerus. Terus-menerus. Nah itu. Jadi itu berat sekali tuh jamaah sekalian. Kalau kita merasa orang yang bertakwa, yuk kita harus buktikan secara lafadz, kita harus buktikan secara amaliyah jariyah atau amaliyah fi'liyah. Lalu kita juga harus membuktikan secara istiqomah, secara konsisten. Sekian dari Ustadz yang fakir ilmu ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.